sejahtera bagi saudara-saudaraku kekasih. Hari ini kita akan berbicara tentang mengenai doa. Kalau kita berbicara doa, banyak sekali anak-anak Tuhan selalu meremehkan tentang doa. Ada apa sih tentang doa? Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudaraku yang kasih, seringkali timbul di dalam benak pikiran kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, sanggupkah kita untuk menata, untuk menghadapi hari tua, kekhawatiran-kekhawatiran yang seringkali timbul dalam benak kita. Tentunya itu menjadi satu masalah dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang percaya menganggap doa itu dianggap sebagai remeh atau ya hanya doa sebentar. Tetapi di balik doa itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kekuatan doa itu sanggup menembus kemustahilan bagi kita. Mungkin dianggap kita tidak mungkin, tetapi melalui doa ada kuasa yang luar biasa. Contohnya, Elia di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi Elia mempunyai satu keyakinan bahwa apa yang didoakan Elia itu sangat luar biasa. Nah, demikian juga kita. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Dia adalah manusia biasa, dia adalah orang-orang yang biasa, tetapi Tuhan pakai dengan doa. Yang kedua adalah Petrus. Ketika Petrus ada di penjara dan siap menunggu dia akan dibunuh, tetapi bagaimana jemaat itu berdoa dan Petrus dengan cara Tuhan keluar dari penjara. Dan itu secara kita tidak mungkin, tetapi doa orang benar besar kuasanya. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada salahnya setiap hari kita selalu berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa minta kepada Tuhan bahwa kuasa itu boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan dianggap sepele tentang doa. Jangan dianggap remeh tentang doa, tetapi doa merupakan satu senjata yang luar biasa untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Nah, yang ketiga yaitu tentang Paulus dan Silas. Ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, apa yang terjadi saudara? Paulus dan Silas di dalam penjara mereka berdoa kepada Tuhan, berdoa menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Paulus dan Silas selalu berdoa. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang ke-16, di sana dituliskan tentang bagaimana Paulus dan Silas keluar dari penjara dan mukjizat itu boleh terjadi. Di dalam ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini adalah satu hal yang tidak pernah dipikirkan, tetapi melalui doa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, mari kita tingkatkan doa kita. Doa adalah senjata ampuh untuk mengalahkan. Dan kita akan melihat dan kita akan mengalami mukjizat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kekhawatiran, kecemasan, bahkan yang terjadi dalam timbul pikiran hati kita, kekhawatiran itu bisa dikalahkan dengan doa. Sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita tingkatkan doa. Doa adalah senjata ampuh yang tadi saya katakan.
dalam bentuk apapun, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita berdoa. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memberikan satu mujizat bagi kita yang luar biasa. Sebab itu saudaraku yang kasih, mari supaya doa kita tetap berkuasa dan mendatangkan kekuatan. Kuncinya adalah apa saudara? Mari kita lihat di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-59, di sana dikatakan demikian saudaraku yang kasih. Yesaya 59 ayat yang pertama sama ayat yang kedua dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa yang selalu memisahkan kita, dosa yang selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita bereskan doa kita. Kita ungkapkan isi hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Dikatakan jelas, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Artinya apa? Tuhan selalu siap menolong kita. Tuhan selalu siap membantu kita. Tuhan selalu siap memberikan kekuatan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kasih, kuncinya adalah apa? Harus membereskan dosa kita. Dosa apapun yang ada dalam hidup kita, kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dosa inilah yang memisahkan. Dosa inilah yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa inilah yang seringkali membuat kita tidak berdaya. Sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita bereskan. Dan kita akan melihat bagaimana Allah itu akan memberikan mujizat yang luar biasa. Di Amsal saudaraku yang kasih, Amsal 15 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Luar biasa saudara. Tetapi orang benar didengarnya. Ini satu hal yang luar biasa. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Mujizat boleh terjadi karena apa? Doa orang benar. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Sebab itu menjadi satu perenungan bagi kita. Mari kita tetap berdoa. Kita tingkatkan doa kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berdoa. Kuasai dirimu dan jadilah tetap tenang, maka kita akan bisa berdoa. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari dengan renungan ini kita bisa memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Yaitu apa? Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kasih, mari kita tingkatkan doa kita dalam kehidupan kita. Kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami boleh ada dan Tuhan izinkan kembali untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan mengenai doa. Agar kami tetap berdoa Tuhan, apapun yang terjadi, doa merupakan satu senjata yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Doa untuk memperdekatkan diri kami kepada Tuhan. Dengan inilah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan mengadakan mujizat bagi kami, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh menikmati, kami boleh merasakan, dan kami boleh mengalami mujizat di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.